Mulai sekarang, mulai detik ini, ubah sebuah pola hidup yang selalu ada pada diri kita. Seperti misal, teman-teman yang punya anak kecil, coba praktekin deh. Yang selama ini kita tanamkan pada jiwa anak-anak kita kebanyakan adalah habisin waktu pada saat liburan sekolah di mall, di kolam renang. Kadang-kadang bahkan ada di pintu-pintu kolam renang, kita temukan ikhwah yang berjenggot, akhwatnya pakai jilbab besar, ngantar anaknya ke dalam kolam renang. Di dalam satu kolam renang semuanya telanjang. Kalau azabnya Allah turun, kena nggak dia? Dan yang paling masalah adalah bagaimana kita menanamkan pendidikan itu pada anak-anak. Dia akan tertanam di benaknya, oh kalau saya liburan kolam renang, oh kalau saya liburan ke mall. Daripada antum habisin uang 1 juta 2 juta, banyak orang begitu saya temukan, habisin sudah hanya mainin anak-anaknya, mainan putar-putar, ngeng-ngeng ribut. Sebentar naik ayah mau ini, ibu mau ini, gonta-ganti itu, habis percuma. Coba pakai pola ini. Uang yang 1 juta yang antum gunakan untuk habisin waktu tamasya, coba beli beras setengah kilo, bungkusin, bawa anak-anak di mobil, di kendaraan antum, lalu bilang, nak, ayah sama ibu mau bawa kamu ke tempat yang paling menyenangkan. Apa itu ayah? Apa itu bu? Mall? Nanti lihat aja sendiri. Bawa ke panti asuhan. Begitu masuk parkir panti asuhan, mereka akan tanya, apa ini? Nanti kamu akan tahu nak, turun, jangan buru-buru. Masuk, sampaikan kepada ketua panti asuhan, saya lagi bawa bantuan buat anak-anak yatim di sini, dan saya mau didik anak saya supaya membagikan makanan kepada mereka. Tolong dikumpulin semua, kumpulin. Kemudian bilang, nak, tunjuk, ini anak-anak yatim sekarang. Yatim itu artinya tidak ada ayahnya. Lihat bagaimana ngumpul mereka di satu tempat seperti ini, makanan pun mereka makan rame-rame, mereka tidak bisa minta lebih kalau sudah habis. Orang tuanya nggak ada. Kalian sekarang masih punya ayah, masih punya ibu, ada pengen makanan tinggal buka kulkas, tinggal minta. Ini lihat orang-orang susah sekarang. Lalu kemudian ini ayah dan ibu sudah siapin bagian-bagian ini, paket, kalian yang bagiin, suruh bagiin. Bagiin ke anak-anak yatim itu, biar mereka bagi ke anak-anak yatim itu. Kemudian suruh anak-anak yatim itu cerita bagaimana rasanya tidak punya ayah, bagaimana rasanya tidak punya ibu, dengan bahasa mereka, anak yatim kepada anak-anak kita. Saya jamin teman-teman sekalian, setelah pulang dari situ anak antum jadi orang baik sampai mati. Karena program hidupnya sekarang adalah bantu orang susah. Ada teman saya sampai sekarang, subhanallah, dia jalankan setiap minggu. Setiap minggu, begitu anaknya sudah libur Sabtu Ahad, masuk ke pelosok-pelosok Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Naik mobil, sekeluarga, dia, istrinya sama anak-anaknya saja. Bawa paket beras, gula, setiap minggu. Penuh mobilnya di belakang. Dan dia bilang, subhanallah, dia bilang sama sekali, teman dekat saya. Dia bilang, subhanallah, semenjak saya lakukan program ini gak pernah susah rezeki saya. Ada saja datang. Saya masuk terus saya bawa, bagi-bagiin, suruh anak-anak saya, di foto-foto sama dia. Ada orang yang rumahnya sudah mau rubuh, ada orang anak gak bisa sekolah karena gak ada baju sekolahnya, ada yang gak ada sepatunya dan seterusnya. Akhirnya jadi sebuah program hidup. Anak-anaknya sekarang, setiap kali mau tiba hari Sabtu, mereka sudah bilang, ayah tolong beliin duit, kasih duit, beliin pensil, beliin pulpen. Ditanya untuk apa nak? Untuk kasih teman-teman saya di kampung yang kita mau datangin. Setiap minggu dia pindah-pindah kampung tuh, didata sama dia sampai dia punya data ribuan orang miskin, orang muslim yang tidak ada pernah orang datang bawa bantuan ke sana. Dan anak-anaknya dari kecil sudah dilatih seperti itu. Sekarang anak-anaknya sudah mulai ada yang balik. Program hidupnya adalah kalau susah, kalau liburan pasti ke tempat-tempat ini, tempat-tempat seperti ini. Kira-kira mana yang lebih bermanfaat teman-teman sekalian? Dibawa ke panti asuhan yang mungkin orang anggap remeh seperti tadi, dengan antum bawa ke mall yang habisin waktu. Bayangkan mall itu selama antum di sana 5 jam musik terus, non-stop. Yang kedua, berapa banyak orang yang terbuka auratnya? 1-2 orang saja antum wajib pungkiri, apalagi kalau 100 orang yang kita lewatin. Belum transaksi yang ada di sana, transaksi ribawi. Berapa banyak transaksi ribawi? Bukankah banyak di sana transaksi ribawi? Banyak, bank-bank sewa tempat ribawi ada, transaksi ribawi. Ada transaksi zina. Karaoke-karaokean itu siapa yang bilang bukan zina? Jelas-jelas gelap, dia makan nyanyi tapi ditemani sama lawan jenisnya. Gelap, kemudian dikatakan tidak berzina, ada transaksi zina, ada banyak hal kemungkaran. Lalu antum habisin waktu dan anak antum di situ, kira-kira bagaimana efeknya? Pintu-pintu seperti ini harus diubah. Kalau antum mau istiqamah di jalan Allah, mudah kita tersentuh kalau mendengarkan masalah surga, mau mengajak akhirat sebagai target. Memang urusan dunia harus diperkecil nih, harus dipersempit memang, nggak bisa nggak. Kalau nggak jadi masalah, jadi masalah. Jadi banyak sekali begitu habis. Kalau liburan anak sekolah itu luar biasa.
Sampai pernah ada ikhwah akhwat yang dulu sama saya, Ustadz kita kalau liburan sekolah nggak tahu harus kemana. Akhirnya saya pun bawa anak saya ke pantai, bawa ke kolam renang, bawa ke sini, habis waktu. Terus saya kasih pemikiran, kenapa nggak dibawa ke panti asuhan? Kenapa nggak dibawa ke majelis ilmu? Kenapa di benak kita selalu majelis ilmu seperti ini hanya untuk orang tua? Kenapa nggak ditanamkan buat anak-anak? Sebagaimana kita bisa rasakan nyaman ilmu ada, kenapa nggak dibawa anak-anak biar dengar? Misal contoh, kan gitu. Kita ubah sekarang persepsi untuk itu, karena memang kalau mau jadi ahli surga seperti itu teman-teman sekalian. Memang harus betul-betul menyempitkan urusan yang bisa membuat kita lalai dari surga. Bahkan bahaya dekat dengan neraka. Contoh saja program sederhana. Kalau saya telepon lagi keluar, kemudian saya telepon tanya kabar mereka, yang saya tanya, sudah sholat atau belum nak? Pertanyaan yang penting, sholat dulu, bukan sudah makan atau belum. Sudah sholat belum nak? Keluar jangan lupa tutup aurat. Hari ini sudah hafal surah apa nak? Oh surah ini ya berarti, baik, berarti mau dengar, coba baca deh. Baca, mereka semangat karena orang tuanya selalu tanya. Jadi itu yang kita hidupkan dalam suasana mereka. Kalau ini antum sedang mencetak kader-kader Rabbani. Kata Nabi SAW, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata mereka para sahabat, tentu ya Rasulullah. Jelas sekali, terang. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, demi Allah, nanti kalian di istana, kalian di surga akan melihat istana-istana di atas kalian, derajat di atasnya, seperti kalian lihat dari bumi sekarang bintang-bintang itu. Jauh sekali, cuma bisa lihat cahayanya. Lalu mereka pun berkata, ya Rasulullah, apakah itu penduduknya, tempatnya ahli surga, tempatnya para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Itu adalah tempat orang-orang soleh dari umatku. Perbedaan derajat di antara mereka. Jadi sangat luar biasa.